Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, dalam hal ini Bapak Komandan Kodim, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kesbang, pejabat-pejabat lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari Suriah, Tanfidiyah, kemudian di sini ada ISNU, Pergunu, dan juga rekan-rekan dari DPD Akpai yang saya muliakan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, saya tadi Pak Kepala Kantor itu merasa betul bahwa kita di Sidrap ini itu sudah paham betul tentang moderasi beragama. Karena saya menikmati ayat Al-Quran yang dibaca oleh qori. Itu kalau bicara ilmu balaghah namanya muqtadal hal. Ayat yang dibaca itu sesuai dengan temanya. Karena ada qori baca Quran itu tidak sesuai dengan temanya. Di pernikahan baca alladzina idza asobathum musibatun, saya terus jadi curiga gitu loh. Jangan-jangan pengantin perempuan ini mantan pacarnya qori begitu loh. Kemudian diambil orang di tengah-tengah kita menikmati suasana gembira pernikahan, dia menjeritkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, saya merasa gitu ya, bahwa hari ini saya berhadapan dengan masyarakat yang tepat begitu ya. Tadi ayat yang dibaca itu menginspirasi kita loh, bahwa umat Islam itu secara prinsip agamanya itu mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam perbedaan apapun. Ayat yang dia baca tadi itu, saya sebetulnya nyiapkan beberapa poin gitu loh. Tapi poin itu merubah kepala saya ketika mendengar apa yang dibaca qori tadi. Itu qori tadi menginspirasi saya, Pak. Ya? Itu luar biasa. Dia baca ayat asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum mawaddatan wallahu qadir. Kata Al-Quran, boleh jadi satu masa Allah akan menjadikan di antara kalian dan orang-orang yang dahulu bermusuhan dengan kalian, itu konteksnya dengan orang kafir Quraisy yang luar biasa bagaimana mengintimidasi Nabi Muhammad, bagaimana memperlakukan Rasulullah. Tapi ayat Qur'annya bilang, boleh jadi nanti ya Rasulullah, orang yang kamu musuhi itu akan timbul rasa mawaddah. Kenapa mawaddah? Ini kita semua tadi kan sudah disinggung oleh Pak Kementerian Agama supaya cepat-cepat menikah. Itu tandanya beliau sangat mengerti akhir zaman ya. Karena Allah itu menciptakan hidup ini berpasang-pasangan, Pak. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, ada perempuan. Yang tidak ada pasangannya itu cuma Dajjal, Pak. Ya. Jadi kalau di sini ada orang tidak nikah, itu khawatir saya itu. Karena semuanya berpasang-pasangan kecuali apa itu? Dajjal. Jadi asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum mawaddah. Kita ini dengan pasangan akan lahir sifat mawaddah kalau masing-masing itu memberikan penghargaan yang proporsional kepada pasangannya. Maka perilaku Rasulullah itu akan menjadi contoh yang indah sepanjang sejarah kemanusiaan, berbicara tentang pola interaksi dengan semua yang berbeda. Itu dibuktikan loh.
Ayat itu dulu kata guru saya, itu nanti diantaranya selain Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, Pak. Itu nanti anaknya Abu Jahal itu akan menjadi min khiyaris sahabah, jadi sahabat Nabi yang baik itu. Ada yang lebih dari itu. Wahsy. Siapa yang tidak tahu Wahsy qatilu Hamzah, yang membunuh Sayyidus Syuhada, paman Rasulullah di perang Uhud. Waktu itu kan Bapak sudah tidak perlu saya ceritakan kan tahu dendamnya Hindun istri Abu Sufyan atas terbunuh bapak dan keadiknya di perang yang namanya Badar. Maka untuk membalas dendam, dia sewa itu seorang pemanah dan pelempar tombak. Ini mungkin Kopassus, Pak, tapi Kopassus yang tidak beriman. Ini mungkin Denjaka kalau angkatan laut itu, atau mungkin ini Brimob ini, Pak, sniper yang jago tembak ini. Itu langsung di perang Uhud itu menghujat jantungnya Sayyidina Hamzah. Mati Sayyidina Hamzah, wafat di situ. Rasulullah berduka. Oleh Wahsy itu bukan cuma dibunuh Sayyidina Hamzah, tapi rongga dadanya itu dibelah, diambil hati dan jantungnya untuk diserahkan kepada Hindun istri daripada Abu Sufyan yang masih kafir masa itu. Itu bapak-bapak sudah tahu semuanya. Begitu Rasulullah Fathu Makkah, keadaan berbalik. Dulu Rasulullah itu terusir, lemah dan dihina. Hari ini Rasulullah itu menjadi azizan, menjadi orang yang sangat kuat. Masuk ke Mekah akan menaklukkan kota Mekah itu. Maka bayangan orang Mekah, mati kita ini, ya. Yang paling lari duluan itu Wahsy. Karena Wahsy nggak membayangkan, kalau ketemu sama Nabi, ini mungkin saya dimutilasi sama Rasulullah ini. Iya kan, maka dia lari, Pak, ke Taif, jauh itu, 100 kilo itu. Begitu pasukan Islam masuk ke Mekah, tiba-tiba Bilal disuruh teriak sama Rasulullah. Al-yaum, kata Bilal, hari ini, yauma marhamah, dari rahmat. Hari yang penuh rahmat, bukan yauma malhamah, bukan hari di mana daging laham itu bisa dilukai. Bapak bisa bayangin itu? Tidak ada, Pak, sejarah kemanusiaan sepanjang adanya manusia, ada orang yang pernah dilukai, bukan saja perasaannya, bahkan fisiknya. Itu ketika berkuasa masuk, itu mengatakan al-yaum yauma marhamah. Rasulullah teriak itu di atas Ka'bah, di depan Ka'bah. Apa yang kalian bayangkan terhadap saya? Orang kafir Quraisy waktu itu jawab, yang kami tahu Muhammad, mereka belum masuk Islam. Yang kami tahu Muhammad, akhun karim, engkau adalah saudara yang baik. Wabnu akhin karim. Biasa ini, orang kalau ada kebutuhannya menjilat, Pak, ya? Orang kalau ada kebutuhannya menjilat. Saya kalau jadi Bupati Sidrap, ya, kemudian saya suka baca maulid, malam Jumat yang tidak ikut maulid saya hambat karirnya. Saya yakin semua pegawai negeri di Sidrap baca maulid sama saya. Kenapa itu? Itu manusiawi itu. Mereka katakan depan Rasulullah, akhun karim, wabnu akhin karim, engkau adalah orang yang baik, yang selama ini kebaikan Rasulullah itu tidak pernah dianggap, Pak. Maka kata Nabi, karena orang sudah seperti itu, Rasulullah itu jawabannya luar biasa hari itu. Saya tidak akan mengucapkan lebih dari apa yang pernah diucapkan oleh saudara saya Nabiullah Yusuf alaihi salam, biangnya Bani Israel, biangnya agama Yahudi, yang anak keturunannya nanti melahirkan Nabi Isa pembawa agama Nasrani. Ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya, yang saudara-saudaranya dulu berniat membunuh dan membuang Nabi Yusuf. Ketika keadaan berbalik, Nabi Yusuf menjadi Azizu Masr, dia mewariskan kenabian dari ayahnya dan kekuasaan yang nanti melahirkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada dendam, hari ini tidak ada kebencian. Rasulullah teruskan ayat itu dengan ucapan yang tidak pernah dilupakan oleh ahli sejarah. Idhabu, pergi kalian dari hadapan saya. Fa'antumut tulaqa, kalian orang yang bebas merdeka, sekalipun kalian kafir di kota Mekah ini.
Itu agama, Pak. Itu agama. Nabi itu teriak. Kata Rasulullah, jangan takut orang Mekah. Man dakhalal masjidah fahuwa amin. Kalau kalian dulu pernah menyakiti saya, tapi hari ini kalian akan merubah keyakinannya, mau masuk Islam, masuk ke masjid, fahuwa amin, kalian akan aman. Wa man dakhala baitahu, kalian nggak mau beriman kepada saya, tidak mau merubah keyakinannya, nggak masalah kata Rasulullah. Tapi masuk ke rumah kalian, jangan sampai nanti terjadi kesalahpahaman antara anak buah saya, anak buahnya Pak Kodim ini, Pak Komandan. Pak Komandannya baik, anak buahnya boleh jadi dipancing-pancing emosionalnya. Ya, kata orang kafir mungkin, kata Nabi ada darah, masuk rumah kalian. Atau kalian ikut ke rumah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, kalian aman. Nabi masuk ke Mekah, tidak ada darah yang tertumpah di kota Mekah, kota suci Mekah. Yang pertama. Yang kedua, ini gara-gara Qori tadi menginspirasi saya, ya. Yang kedua, Wahsy dengar kayak gini, nyesel dia, Pak. Kata Wahsy, kenapa saya kabur? Rugi ongkos saya ke Taif ini. Kabur dia. Begitu sampai ke telinganya, al-yaum yauma marhamah. Lihat, Pak, kelembutan hati Rasulullah, keagungan akhlak Rasulullah itu mampu, Pak, merubah orang yang jahat kayak Wahsy, kemudian dia akan beriman kepada Rasulullah tanpa paksaan apa-apa, tapi karena pesona keluhuran budi sang Nabi. Berangkat dia ke Madinah, Pak. Berangkat dia ke Madinah, nyusul Nabi itu. Setelah Nabi sudah balik ke Madinah, kejadiannya sudah berbulan-bulan. Orang juga sudah banyak yang lupa bentuk mukanya Wahsy. Datang ke Nabi itu, Nabi habis sholat asar itu di masjid Madinah itu. Selesai Nabi zikir, Wahsy itu maju. Wahsy itu maju. Tanpa ada orang yang sadar, duduk di hadapan Rasulullah, nanya. Kata dia, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, dosa saya semuanya diampuni nggak? Kalau kita sudah kena SP3 masih ada sisanya, Pak. Masih ada sisanya itu. Nggak mungkin terus putih bersih, itu nggak mungkin. Masih ada sisanya. Kata Wahsy, ya Muhammad, nggak ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau saya ikut kamu, dosa saya bersih nggak? Kata Nabi, bersih. Wahsy itu belum, kan Nabi juga nggak tahu, orang juga nggak tahu. Dia mentakid dulu, karena dia tahu dosa dia itu tidak mudah untuk diampuni. Bunuh Sayyidina Hamzah, kita bunuh kucing aja belum tentu masuk surga, apalagi bunuh Sayyidina Hamzah, kan gitu kan? Kita bunuh kucing belum tentu masuk surga, Pak. Apalagi bunuh Sayyidus Syuhada ini. Maka dia tanya lagi, iya kan? Nah, Muhammad, benar kalau saya masuk Islam, dosa saya diampuni? Kata Nabi, iya. Dia ngomong, ata'rifuni ya Rasulullah? Memang Nabi kenal sama saya? Sayyidina Umar itu ngerti ya, ini orang masuk Islam rewel betul, tinggal baca 2 kalimat syahadat, maka Wahsy itu bersyahadat gitu. Dia baca 2 kalimat syahadat di depan Nabi, kemudian dia tanya lagi, berarti sudah bersih dosa saya ya Rasulullah ya? Kata sahabat yang lain, ini orang siapa? Waman takun, kamu memang siapa kok nanya? Nabi, saya ini siapa? Dia jawab, Pak, ana Wahsy, saya Wahsy qatilu Hamzah. Saya Wahsy yang bunuh Hamzah. Mungkin Sayyidina Umar itu berpikir, kenapa nggak ngomong dari tadi kau? Iya kan? Dari tadi kau ngomong, lumayan lah, walaupun tidak saya bunuh, paling tidak gigimu saya copot 1 dulu lah. Kata siapa ini? Sayyidina Hamzah. Itu fakta, Pak. Begitu mendengar qatilu Hamzah, itu wajah Rasulullah sebagai manusia itu berubah, Pak. Luka lamanya, ya, ini kayak orang orang sudah mau nikah, tahu-tahu ditinggal, Pak, dan mantannya pada tempatnya. Ini repot betul ini, ya. Ini membayangi terus dia ini. Sayyidina Hamzah itu Rasulullah itu terbayang, muka Nabi itu menjadi sedih. Luka lama yang sudah berusaha oleh Nabi tutup dan Nabi lupakan. Kejadian di perang Uhud itu hadir kembali. Itu sahabat keselnya di situ, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah kemudian menjadi apa ini? Ingat dengan kesedihannya. Tapi lihat di sini, Nabi itu Nabi yang penuh dengan rahmat.
Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, Wahsy, kamu hidup aman di Madinah, tapi saya minta satu, kamu jangan pernah ketemu saya di kota Madinah ini. Iya. Itu bukan karena bencinya Nabi, itu karena sayangnya Nabi. Karena setiap ketemu Wahsy, Nabi terbayang kan. Kalau Nabi terbayang, Nabi jadi sedih. Kalau Nabi sedih, malaikat Jibril ikut campur. Gitu loh. Muhammad, kenapa kau sedih? Itu Wahsy yang bunuh Hamzah. Kata Jibril, bagaimana kau saya lempar saja ke India dari Sidrap, gitu loh. Itulah yang terjadi. Lihat, Nabi itu bil mu'minin raufun rahim. Ini penting, Pak. Dari situ Wahsy itu luar biasa, merasa Rasulullah itu sayang dengan beliau. Beliau usahakan dalam hidup tidak bertemu muka dengan Rasulullah. Sampai kapan? Sampai hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cium Rasulullah, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Engkau itu memang orang yang baik, hidupmu baik, bahkan jasadmu itu wangi dan baik. Wahsy, Pak. Apa yang terjadi? Wahsy itu sedih, Pak. Ya Allah, setelah cium Nabi, saya ini nggak bisa begini nih. Gara-gara apa? Gara-gara tombak yang dipakai bunuh Sayyidina Hamzah kan? Yang sudah dia kubur di dalam tanah. Karena Wahsy juga ingin melupakan itu semua. Apa yang terjadi? Waktu perang Yamamah, yang tadi subuh ngaji dengan saya cerita itu Wahsy kan ada Musailamatul Kadzdzab itu, nabi palsu. Yang dimusuhi itu bukan karena kenabian palsunya, Pak. Karena memecah negara kesatuan Madinah. Ini penting, Pak. Orang yang non-muslim itu tidak pernah diusir oleh Rasulullah, dan para khulafa ar-rasyidin itu diusir dari tanah Madinah bukan karena perbedaan agama, tapi karena pengkhianatan mereka terhadap konstitusi negara Madinah. Yahudi itu hidup damai. Tidak ada, Pak, konstitusi yang mengakui keberadaan orang yang berbeda keyakinan itu setara, Pak. Bapak baca Sahifah Madinah itu, nahnu, kami, kata Nabi, al-muslimun wal yahud, itu ummatun wahidatun min dunin nas. Satu kesatuan, haknya sama. Lana lahum malana, apa yang menjadi hak kita itu juga menjadi hak mereka. Wa alaihim ma'alaina. Kalau Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, 3 suku tua yang ada di Madinah itu hidup damai dengan saya, mereka dimusuhi. Wa ala ahli hadhihi sahifati an-nasru. Dia wajib untuk kita tolong walaupun dia Yahudi, karena dia sudah berikrar setia kepada Pancasilanya Madinah waktu itu. Lihat, Pak. Itu agama. Itu agama. Maka di sini Bapak-bapak, itu Wahsy karena ngelihat kayak gitu, ini akan mencerai-beraikan negara kesatuan Madinah yang dibangun susah payah oleh Rasulullah. Diambil tombaknya, Pak. Begitu kejadian di Yamamah, dia cari itu Musailamatul Kadzdzab. Dia lempar dengan tombak itu. Dalam banyak riwayat ada 2 tombak yang menikam Musailamah. Ahli sejarah mengatakan salah satunya itu tombaknya Wahsy. Jadi nanti saya membayangkan Wahsy dengan Sayyidina Hamzah ketemu sama-sama di surga. Kaget Sayyidina Hamzah, kok bisa? Kata Wahsy, ya bisa. Kenapa? Agama ini agama yang penuh dengan rahmat. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum mawaddah. Lihat, nggak ada, Pak, agama yang mengajarkan sifat al-mawaddah. Mawaddah itu kan di atasnya mahabbah, Pak. Kalau kata orang sufi itu kita dibenarkan. Ini kalau saya rasa ini luar biasa, Pak. Dan itu bukan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar masuk ke Palestina itu nggak ada darah yang tertumpah. Saya tidak mau bicara agama lain lah, itu terbuka dalam sejarah. Sayyidina Umar masuk ke Palestina, Yerusalem itu tidak ada darah yang tertumpah sedikit pun. Itu diserahkan fi aman, atas kemauan mereka. Saya mau ikut negara yang di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Masuknya itu, Pak, itu luar biasa, Pak. Masuk itu, beliau itu dengan Salim. Salim itu asistennya, pembantunya. Itu semua orang Yerusalem, uskup agungnya, itu nanya sama Khalid bin Walid, panglima Islam yang ada di sana, yang Umar yang mana?
Kita kadang-kadang baru jadi ajudan sudah sombongnya luar biasa kita. Baru jadi ajudan ngatur-ngatur kiai. Bapak duduk sana, bapak duduk sana. Ketemu Jokowi aman, ya kan? Yang repot tuh bawahannya. Ini luar biasa, Pak. Sayyidina Umar jangankan nanya, ketika nanya orang itu mana yang atasan, mana yang bawahan, itu menunjukkan bajunya sama. Bajunya sama jeleknya. Gitu. Kalau kita kan tahu mana bupati, mana ajudannya, tahu kita. Kita tahu, itu enggak tahu. Akhlak Umar masuk dengan aman yang seperti itu. Dia katakan ini perjanjian. Begitu dia perjanjiannya ya, gereja tidak boleh diganggu gugat. Semua orang diberikan hak yang sama. Wa alaihi zimmatullah wa zimmatu Rasulillah wa zimmatul khulafa'i min ba'dihim. Ini adalah perjanjian Allah, perjanjian Nabi dan perjanjian para pewaris Nabi dalam kekuasaan. Tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang disakiti. Sayyidina Umar masuk ke Palestina, bertahun-tahun di sana. Umat Islam tetap minoritas bukan mayoritas karena tidak ada paksaan orang untuk memeluk agama. Yang lebih hebat lagi, Sayyidina Umar itu berusukan. Jadi berusukan itu bukan bid'ah, Pak. Ya. Jadi berusukan itu sudah tradisi penguasa dari dulu. Sayyidina Umar apa itu berusukan? Kemana? Sayyidina Umar itu sama dengan kita kan. Kalau masuk ke satu tempat, itu kan ingin tahu tempat-tempat yang istimewa. Ya, kayak saya masuk ke Sidrap itu, ya mana sawah? Saya tanya begitu. Ya, mungkin kalau ketua PCNO nanti masuk ke Jakarta, mana kampung yang banyak jandanya, Ustaz? Nah, itu lain lagi itu. Ya, kalau saya itu bertanya mana sawah yang katanya Sidrap itu ada lumbung beras. Tadi saya diajak ke sawah, Pak. Melihat sama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, mana kanisatul kiamah yang diyakini tempat lahirnya Sayyidul Masih, ya, Nabi Isa alaihissalam. Ditunjukkan di situ, disambut namanya presiden oleh semua uskup. Begitu disambut, terdengar suara azan yang keras dari Al-Masjidil Aqsa. Maka kata Sayyidina Umar, Tuan, saya mohon maaf ya, saya mau kembali dulu ke masjid untuk sholat. Ditawarkan loh, Pak, sama uskup agung Yerusalem itu. Kenapa Tuan tidak sholat di gereja saya? Kenapa? Benar kan? Oh, kenapa ada Sayyidina Umar? Oh, takutnya ada Sayyidina Umar, saya kaget ini ya. Sayyidina Umar itu sholat ditawarkan, Pak. Kenapa Anda tidak sholat di gereja kami saja? Kata Sayyidina Umar, enggak bisa. Uskup bilang, apa gereja saya najis? Bukan. Apa gereja saya kotor? Bukan. Kata Umar, saya tidak mau sholat di sini karena saya tidak ingin gerejamu itu hancur. Kata uskup, bagaimana gereja saya hancur? Loh, kalau saya sholat di sini, terus datang jamaah NU yang suka minta tabarukan. Kata orang NU, di sini Umar sholat. Bongkar gerejanya, kita bangun Masjid Umar di sini. Kata Umar, saya tidak mau ada gereja yang dibongkar di masa kepemimpinan saya. Ini gereja ya gereja, itu masjid dan masjid. Apa ada, Pak, penguasa yang memikirkan rasa toleransi yang mendalam melebihi seorang Umar Ibn Khattab? Itu sejarah. Itu sejarah. Jadi orang Islam itu kalau tidak moderat, itu memang nggak ngaji, Pak. Gitu loh. Orang Islam tuh kalau suka merendahkan orang lain, memandang yang berbeda itu selalu kemudian dengan konotasi konfrontasi, berantem terus, ribut terus. Itu kurang piknik, Pak. Ya, kurang piknik. Bapak lihatlah, panglima Islam yang paling apa ini? Paling terkenal setelah masa-masa keemasan Islam, Nabi dan para sahabat. Siapa, Pak, panglima Islam yang kemudian nanti menundukkan tentara salib di Yerusalem? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu semua orang Yerusalem bilang, innaka ya sayyidi kama ta'yasifun. Kau benar, gambaranmu seperti yang diceritakan orang. Tahu, Pak, Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau mau menundukkan Yerusalem ya di masa itu bisa, Pak. Tapi beliau mengambil markas di Askolan. Askolan itu sekarang ada di Israel. Bapak nanti kalau mau ziarah ke Aqsa yang mendarat di bandara Ben Gurion yang di Tel Aviv dari Emirat, itu bisa ke Askolan.
Ya, bisa Pak, asal punya uang. Nah gitu kan. Kalau nggak punya uang cukup sampai Makassar saja itu dulu ya. Itu kota Asqalan gitu. Itu di situ setelah tentara salib itu kalah di perang Hittin yang pertama kali, ya. Itu kalah Pak. Tentara siapa ini? Tentara salib. Maka kemudian kalah lagi, maka Salahuddin itu terbuka ke Yerusalem. Apa yang terjadi Pak? Orang non muslim yang ada di Yerusalem itu masih nggak mau menyerah. Kata Salahuddin, sudahlah kita damai saja. Kamu serahkan kota itu kepada saya, maka kamu tetap hidup di situ dengan aman tentram. Saya nggak ganggu gugat. Saya masuk ke Yerusalem itu karena saya nggak boleh sholat di Aqsa. Kalau saya bisa sholat di Aqsa, kamu tetap di gereja, kamu tetap di sinagog, nggak ada yang berubah. Tapi mereka nggak mau. Itu fakta sejarah Pak. Maka terjadilah pengepungan Yerusalem. Nanti ujungnya mereka sendiri Pak yang ngajak damai. Kata Salahuddin, ya sudah damai, kalian boleh keluar, tapi membawa harta secukupnya. Yang lain itu dalam kekuasaan perang biasa begitu Pak, dirampas semuanya. Salahuddin nggak minta semuanya. Yang kalian saya tahu dapatnya dengan cara yang tidak benar, merampok, mengintimidasi orang muslim yang ada di sekitaran Yerusalem, itu kalian saya hukum hartanya. Maka mereka ketika keluar itu harus bayar pajak Pak, sama pemerintahan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang terjadi? Banyak sekali fuqara wal masakin yang hari itu boleh jadi orang lain yang kaya seagama dengan dia itu tidak ambil peduli. Apa yang terjadi? Salahuddin yang urunan Pak. Kata beliau, saya nyumbang sekian ratus dinar, panglima yang sekian, untuk membayar agar mereka yang non muslim itu bisa pergi ke tempat yang mereka kehendaki sesuai dengan asal negaranya. Itu fakta sejarah. Jadi moderasi itu luar biasa. Moderasi itu ciri agama Islam. Kalau kita belajar hadis misalnya, belajar hadis, ada yang menarik Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, hijrah, ini kan kehidupan Nabi berubah nih. Kalau di Mekah Nabi itu dikatakan santun, itu secara ilmu politik wajar. Kenapa? Nabi minoritas. Partai kalau kecil di parlemen kan jalannya juga nunduk-nunduk Pak. Kenapa? Nah, partai kecil. Tapi kalau partai besar, wah itu luar biasa. Kiai juga begitu. Kiai kalau masih kecil, tidak terkenal, itu diundang kemana saja datang dia. Tapi kalau sudah terkenal, ada asistennya, ada tarifnya Pak. Aneh, kiai pakai tarif itu aneh buat saya. Ya. Yang saya tahu ada tarifnya itu taksi Pak. Ya. Harga atas, harga bawah itu Garuda, itu biasa itu. Kalau sudah Senin pagi Garuda kemanapun itu mahal Pak. Tapi nanti kalau Sabtu pagi Bapak terbang dari Jakarta, itu biasanya murah Pak. Ini ada ustadz kayak begitu, kenapa? Sudah terkenal Pak. Maka semua orang yang berubah kehidupannya itu biasa Pak. Ya, suami ibu kalau uangnya masih sedikit kan setia Bu. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Tapi kalau uangnya banyak biasanya mulai bertingkah. Itu biasa Pak. Manusiawi itu sebetulnya. Benar nggak itu? Manusiawi itu ya. Sudahlah. Kalau masih kasih suami ibu tuh begini-begini ya kan. Tapi kalau nanti sudah eselon 1 di Jakarta kadang-kadang Bu ya, itu kadang-kadang lah ya. Itu biasa manusiawi. Maka ada sahabat Nabi yang beragama Yahudi, belum masuk Islam, terkenal, namanya Abdullah bin Salam. Ini Yahudi di Madinah, itu penasaran sama Rasulullah. Kata beliau, saya mau tahu, kira-kira kalau Muhammad datang ke Madinah, ajaran pertama yang disampaikan itu apa? Kalau bahasa politiknya, statement politik pertama setelah dicapreskan itu apa? Gitu. Kan biasa orang tuh kalau sudah tampil, dia kan ditunggu statementnya apa. Jadi bupati pertama kali, pidato pertama di Sidrap tuh Pak Bupati ngomong apa? Ditunggu orang. Maka kata Abdullah bin Salam seperti diriwayatkan dalam semua buku hadis, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai di Madinah. Apa yang terjadi? Injafala alaihin nas. Orang itu kumpul di depan Nabi, ingin mendengar pesan pertama yang disampaikan Rasulullah di kota Madinah setelah Rasulullah itu menjadi penguasa Pak. Di Mekah itu Rasulullah itu minoritas, nggak kuat. Yang masuk Islam tuh nggak lebih dari 100-200 orang. Di Madinah itu koalisinya kuat Pak. Untuk 2024 cukup itu Pak kepala kantor ya. Kenapa? Ya, semua suku Arab dukung Nabi.
suku Aus dengan Khazraj. Ini partai minoritas Arab di Madinah. 3 suku utama Yahudi yang ada di Madinah itu semuanya dukung Nabi. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Kata mereka, kami sepakatlah mengangkat Rasulullah sebagai presiden Madinah. Jadi ini sudah tidak ada saingannya, Pak. Calon tunggal ini Rasulullah. Kuat sekali. Maka kata Abdullah bin Salam, biasanya orang kalau dari miskin jadi kaya, dari lemah jadi kuat, berubah perilakunya. Maka kata dia, saya penasaran nih, Nabiul Islam ini mau ngomong apa? Begitu semua orang kumpul, hadis yang pertama kali disampaikan oleh Nabi di Madinah, itu bukan sholat, itu bukan zakat, itu bukan zikir. Tapi apa kata Nabi? Afsus salam, tebarkan assalam. Sesuai dengan nama agamanya. Agamanya apa? Islam. Orangnya disebut Muslim. Siapa orang Muslim? Dijelaskan sama Nabi. Man aminahun nas, man salimahun nas. Orang yang Muslim itu, kalau ada orang lain di sampingnya, dia assalam, merasa damai. Jadi kalau ibu nih duduk sama temannya terus gelisah ada ibu, berarti ada yang salah dalam keislaman ibu. Ya, Pak, kalau Bapak berteman nih dengan orang, gara-gara dia Bapak datang, terus temannya itu jadi gelisah, itu pasti ada yang salah dalam keislaman orang. Karena Rasulullah itu tidak pernah membuat orang tidak merasa damai, Pak. Bahkan dalam puncak ibadah Nabi, itu orang merasa damai, Pak. Kalau saya belum tentu, ya, Bapak sholat di belakang saya belum tentu merasa damai, Pak. Ibu sholat di belakang suaminya belum tentu merasa damai. Pagi-pagi sholat subuh, ibu punya cucian 2 ember, ya kan? Ibu belum masak, anak semua belum mandi mau sekolah, diajak jamaah sama suaminya baca Al-Baqarah. Kira-kira ibu merasa damai nggak, Bu? Kata ibu, kau enak habis sholat tidur loh, iya kan? Saya habis sholat tuh nggak merasa damai. Rasulullah pada puncak ibadahnya, Pak, itu tidak menghilangkan assalam, rasa damai kepada orang. Semua orang di Madinah tahu, Pak. Rasulullah itu kalau sholat duhur, itu bacanya rakaat pertama cukup panjang, Pak. 50 sampai 100 ayat rakaat pertama duhur. Ya. Kalau disidrap kan paham saya. Rakaat pertama inna atoina, ya kan? Rakaat kedua kulhu. Itu kalau disurvei surah itu elektabilitasnya tinggi, Pak. Ya, surah apa yang elektabilitasnya paling tinggi? Inna atoina. Yang kedua apa? Kulhu. Ini Nabi sholatnya biasa panjang-panjang. Tiba-tiba satu zuhur, Nabi itu sholatnya pendek sekali. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa sholat duhur ini dirubah sunnahnya? Kok jadi pendek-pendek, nggak panjang-panjang? Kata Nabi, nggak berubah. Ya tadi sholat pendek, kenapa? Apa kata Rasulullah? Saya tadi begitu mau sholat duhur, masuk masjid, saya melihat ada bayi di masjid di belakang. Kata Rasulullah, saya khawatir ibunya mau ikut jamaah dengan saya. Kalau saya sholatnya panjang-panjang, nanti bayi ini nangis. Kalau bayi ini nangis, saya baca Al-Baqarah, maka orang tadi akan tidak datang lagi ke masjid. Kata dia, gua nggak jamaah lagi. Kenapa? Waduh, saya sholat sama dia, bayi saya ke puskesmas dehidrasi, ya kan? Kenapa? Dia butuh ASI, ini nggak tanggung-tanggung imam, 2 jam dia sholat. Bayangin, berapa banyak dari kita ketika beragama kemudian menghilangkan sifat kemanusiaannya manusia. Tapi Rasulullah dalam puncak keberagamaannya, dia tetap memiliki rasa kemanusiaan yang luhur. Ini penting, Pak. Jadi bapak-bapak itu beragama Islam itu, ia memberi salam, memberi damai. Maka dulu orang kan tidak pernah takut dengan Rasulullah. Nggak pernah takut, Pak. Karena apa? Nabi itu yang pertama kali, modal dasarnya itu asyufqah, rasa sayang kepada orang. Apa buktinya nih? Ini pendek-pendek saja, Pak. Dulu ada orang ngaji sama Rasulullah, pulang ngaji minta ongkos, Pak. Ini ada hadisnya, dan kiai ini jarang menerangkan hadis ini.
Karena dia takut nanti jamaah pengajiannya minta duit sama dia. Jadi kalau bapak-bapak nih pulang pengajian hari ini, tapi jangan minta sama saya, Pak. Saya kan bukan kiai, tamu di sini gitu. Tamu itu harus dihormati gitu. Yang kiai ini yang pakai sarung di depan ini ya. Nah, ini Bapak, ada orang pulang ngaji sama Nabi, bilang begini sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini seneng ngaji sama Rasulullah. Wih, bagus kata Nabi. Tapi rumah saya di Pare-Pare misalnya. Paham Nabi. Ini orang minta ongkos habis ngaji. Ya, jadi bapak kalau nanti minta ongkos sama kiai, kiainya marah, bapak bilang, oh kiai nggak ngaji nih, kan gitu. Kiai nggak khatam di pengajian ini. Kenapa? Ini ada hadisnya, Pak. Kata Rasulullah, oh paham dia. Oh ini minta ongkos. Nabi itu kan dermawan, Pak. Dikasih ongkos. Murid minta duit sama guru sudah nggak sopan, Pak. Lebih nggak sopan lagi, duitnya dihitung depan Rasulullah. Dibuka, Masya Allah 10.000. Nih. Ngomong ke Nabi, masa Sayyidul Anbiya wal Mursalin ngasihnya 10.000? Kepala kantor Kementerian Agama Sidrap aja nggak mungkin ngasih 10.000. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin 10.000. Sayyidina Umar itu panas, Pak. Berdiri, dicekek sama Umar. Kata Umar, kamu tuh nggak ada sopan-sopannya. Lihat, apa kata Rasulullah? Umar diam, jangan ikut campur. Ini lihat, Pak. Ditanya sama Nabi, Umar, itu murid siapa? Murid Rasulullah. Minta duitnya sama siapa? Sama Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kau ikut campur? Nih, sekarang banyak orang yang bukan kiai ikut campur urusannya kiai. Banyak orang yang belum waktunya berfatwa sudah jadi mufti. Gitu loh. Andalannya hadis satu saja, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Selesai di situ. Ini Bapak, coba kata Rasul, kan dia murid saya, minta duit sama saya, itu urusan saya, kenapa kau ikut campur? Dia Umar. Dipeluk orang tadi, ayo masuk ke rumah. Jangan ribut di depan jamaah ini, ya kan? Nanti diviralkan, repot kau, gitu. Maka dipeluk sama Nabi. Begitu dipeluk sama Nabi, kamu kenapa ngomel kayak gitu? Ya Rasulullah, gimana saya nggak ngomel? Saya kan tahu engkau itu orang yang paling dermawan. Maka ketika saya ngomong begitu, saya berharap dikasih Nabi minimal 500.000 lah untuk ongkos ke Pare-Pare. Oh, kata Nabi, itu soalannya. Kamu berharap 500.000, dapat 10.000, marah. Ah, kalau begitu, bagaimana kalau saya kasih kau uang 50 juta? Kata orang tadi, kalau saya dikasih 50 juta, saya baca sholawat, ya Rasulullah. Banyak sholawat asli apa sholawat palsu itu, Pak? Hah? Sholawat palsu, Pak. Karena 50 juta dia puji Nabi. Tapi itulah bedanya Rasulullah dengan Alfamart. Alfamart itu cuma menerima uang asli. Uang palsu tidak mungkin diterima. Tapi Rasulullah yang menebarkan rahmat dan kasih sayang, sholawat karena duit diterima. Ayo udah, kata Nabi, kalau begitu supaya kau tidak dimusuhi Umar, keluar dari sini kau harus senyum dan puji-puji saya. Kata orang tadi, jangan senyum Rasulullah. Ketawa siap saya, 50 juta. Siapa yang nggak siap? Keluar dia ketawa-tawa. Sayyidina Umar bilang, Nabi, itu orang kok jadi begitu ketawa-ketawa? Kata Nabi, gimana ndak ketawa? Wong saya kasih 50 juta. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa dikasih? Jamaah kayak begitu, minggu depan datang lagi dia. Apa kata Nabi? Itu soal dia. Tapi persoalan saya, kalau dia keluar dari rumah saya dalam keadaan mencaci dan kecewa dengan saya, didengar sama Kak Jibril kan? Dia kan ngomong tadi, apaan Nabi 10.000? Nabi cap apa itu? Kan begitu kan? Nabi jangan-jangan bukan Nabi, masa 10.000? Jibril marah, bisa mati orang ini. Kalau orang ini mati, dia mati dalam keadaan benci kepada Rasulullah, pasti masuk neraka. Kata Nabi, saya tidak pernah mau ada orang yang bertemu dengan saya, tidak bisa saya bawa masuk ke dalam surga. Itu rasa, Pak. Jadi orang kalau kayak gini, Pak, hidup itu bisa damai, Pak. Hidup itu bisa damai. Saya kadang-kadang mengamalkan juga kayak begitu. Saya punya teman, Pak, non-muslim, akrab betul dengan saya. Akrab betul, non-muslim tapi. Satu ketiga, dia ngomong rada-rada serius, Pak. Karena mungkin dekat dengan saya, ngajak saya keluar dari Islam. Ini nggak tanggung-tanggung, Pak. Katib Surya PBN, oh diajak murtad, gitu loh. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Dia ngomong kadang-kadang, nggak mau cari jalan keselamatan di luar Islam. Kalau orang dengan kacamata negatif, saya katakan kurang ajar ini orang.
Sudah tahu saya Khatib Suriah PBNU, sudah tahu saya punya ilmu agama, masih diajak lagi keluar dari agama saya. Tapi kalau logikanya dibalik, lain Pak. Itu berarti menunjukkan kecintaan dia kepada saya. Karena buat orang non-muslim, saya ini kafir, saya ini tidak akan selamat. Nah ini juga moderasi beragama, jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Kebablasan tuh malah orang tuh jadi, kata orang anak Betawi, anak Jakarta itu, lebay Pak. Orang kalau lebay Pak, rusak Bhinneka Tunggal Ika itu. Orang itu tidak perlu larut dengan keyakinan orang lain. Kalau soal agama, kita ini berbeda Pak. Soal keyakinan di akhirat, kita berbeda. Tapi itu tidak boleh mengurangi rasa kasih sayang kita, rasa kesetiakawanan kita kepada saudara kita yang non-muslim. Kan orang suka tanya itu Pak, menjebak. Pak Faiz, kalau tetangga Bapak yang non-muslim mati, Bapak itu mendoakan enggak? Saya tanya, saya balik. Kalau teman saya yang muslim mati, apa gereja akan mengadakan kebaktian atas kematiannya? Sederhana kok Pak. Tapi kalau rahmat tidak diartikan sebagai ritual ibadah, nih, tidak sebagai ritual ibadah. Saya ketemu sama saudara saya non muslim itu, ya, ketika dia berinteraksi, semoga Allah merahmati dia. Baik kan? Dalam hati saya merahmati kau dapat hidayah. Tapi tidak saya katakan, gitu. Kalau dikatakan jadi berantem, gitu. Iya toh? Ketika seperti itu, itulah moderasi yang harus kita bangun. Moderasi itu tidak berarti saya baca sholawat di gereja. Moderasi itu juga tidak berarti orang gereja nyanyi-nyanyi di masjid. Gitu loh. Hargai, ini ibadah mereka. Jangan kau campur-campur dengan sholawat. Saya kalau jadi orang Nasrani, Bapak baca 2 kalimat syahadat, tersinggung saya. Itu Bapak namanya menistakan agama orang lain. Sudah tahu ini keyakinan yang berbeda, tidak untuk didialogkan dalam forum yang resmi seperti itu. Karena yang terjadi nanti saling hujat menghujat. Itu yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama buat orang-orang yang perlu dijadikan contoh teladan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya Pak Bupati, Pak Kepala Kanwil, Natal mengucapkan selamat merayakan Natal, boleh. Tapi ikut Natalan dalam artian ibadah, tidak boleh. Sama Pak, apa orang Nasrani harus saya paksa sama orang Yahudi ikut sholat subuh? Ayo kau ikut sholat subuh, itu bukan moderat. Nah, ini sebetulnya ajaran yang betul-betul dilandasi oleh rasa keislaman. Soal akidah Nabi jelas, lakum dinukum waliyadin. Tapi lihat Pak, ayat yang dibaca oleh banyak orang, itu ayat yang paling agung. Waktu itu ceritanya ini, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Asma, ini muslimah Pak, hijrah sama Nabi ke Madinah. Ibunya kebetulan masih non muslim, datang berziarah. Kata Asma, Rasul, ini ibu saya ini beda agama, boleh nggak saya menyambut beliau dengan penuh penghormatan layaknya anak menyambut siapa itu? Ibu. Lihat ayat Qur'annya, la yanhakumullahu anilladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Quran, Allah tidak pernah sekali-kali melarang kamu, ya, terhadap orang yang tidak pernah memerangi kamu dalam agama, dan tidak pernah mengusir kamu dari tanah airnya. Nih, jihad dalam Islam dalam artian perang itu ayatnya bukan adzina loh, ayatnya uzina, diizinkan. Lilladzina yuqataluna, buat orang yang diperangi itu, ya, bi annahum zulimu. Dan Allah jelaskan di ayat setelahnya, siapa yang dizalimi? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Seandainya dulu orang kafir Mekah tidak mengusir orang Islam dari Mekah, membiarkan Mekah kayak Indonesia, Islam beribadah dengan damai, orang kafir Quraisy beribadah dengan damai, nggak ada syariat kita, Pak.
Kenapa syariat kita ada? Karena ada kekerasan dari lawan. Nah, ini bapak-bapak secara umum, saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi itulah yang dinamakan moderasi beragama. Kita umat Islam diminta untuk moderat, umat lain juga kita minta untuk sama-sama apa ini? Moderat. Jangan umat Islam saja. Umat Islam ini kan kadang-kadang suka juga, Pak, kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang. Di mana itu? Di Amerika, ketika kejadian meruntuhkan menara kembar WTC, yang kejahatan itu dilakukan tidak lebih dari 10 orang, ini 2 jari orang Islam nih, yang salah paham terhadap agama. Kemudian Islam itu dicap sebagai radikal, teroris. Islam itu tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan nih, yang terakhir nih Pak, yang terakhir, kita muji istri sendiri boleh kan? Asal jangan menghina istri orang lain. Ayat Quran itu Pak, kalau ditelusuri secara detail, nggak ada Pak ajaran yang lebih luhur dari Islam. Coba, ya ayyuhan nas, kata Quran ini, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arafu. Sayangnya kita ngajinya pendek Pak. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu menunjukkan terjemah Al-Quran tidak bisa mewakili arti Al-Quran sesungguhnya. Karena ta'aruf itu, karena kita biasa pacaran kan Pak, ta'aruf itu saling kenal. Salah Pak. Ta'aruf itu tidak sekedar mengenal. Karena ta'aruf itu asal katanya arofa. Ini kalau ngaji sorof di pesantren, ya, semua kata dalam bahasa Arab, kalau hurufnya banyak, aslinya pasti 3 huruf. Namanya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ini nanti kalau dia berubah-ubah maknanya, berubah-ubah bentuknya, maka itu karena ada perubahan makna. Nasoro itu menolong. Kalau tanasoro itu saling menolong. Lihat, tapi arti dasarnya 3 huruf tadi. Lita'arofu itu kata orang ahli bahasa Arab. Yang pertama mengandung kata arofa. Arofa itu tahu. Dari kata-kata arofa lahir yang namanya i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Dari pengakuan itu lahir kata namanya irfan. Irfan itu kebijaksanaan. Dari situ lahir ma'rifah yang namanya pengetahuan. Lihat, orang itu kata Quran harus tahu saya berbeda suku. Ada orang Bugis, saya juga baru tahu kalau Bugis itu banyak. Ya, ada yang halus katanya. Tadi saya dikasih lelucon katanya. Lebih enak dimarahin orang Bone katanya daripada disapa orang Sidrap katanya begitu. Saya bilang kenapa Pak? Karena Bone itu bangsawan Bugis yang halus, bicaranya itu lembut katanya. Itu berbeda Pak. Artinya apa? Orang Bone lembut itu belum tentu dia baik. Dia sudah kesal betul dengan Bapak gitu loh. Orang Sidrap bersuara keras itu belum tentu benci Pak. Memang intonasi suaranya seperti itu gitu loh. Ya. Kalau ini lahir dari mana Pak? Dari tahu dulu kan. Saya kan dikasih tahu bapak-bapak yang setiap hari dengan saya ini. Pak, Bugis itu apa? Dia cerita macam-macam. Oh, saya baru tahu. Begitu saya tahu, pengetahuan itu melahirkan pengakuan i'tiraf. Oh iya, ternyata suku Bugis juga sama dengan suku Jawa. Ada Jawa Surabaya, ada Jawa yang halus. Begitu, itu namanya lita'arofu. Agama ini mengajarkan bahwa kita harus mengakui bahwa orang itu tidak mungkin sama. Maka semua ayat bilang likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Beda-beda. Agama nggak nyuruh perang. Agama nyuruh fastabiqul khairat. Kalau kamu orang Islam mau dianggap orang yang baik, buktikan saja kebaikanmu dirasakan oleh semua orang di alam semesta. Kalau kamu menjadi orang baik, pekerjaanmu pekerjaan yang baik, maka orang akan menganggap agamamu agama yang baik. Tapi kalau kamu orang Islam, perilakunya tidak baik, jangan salahkan orang. Saya semalam kan, waktu pengajian itu kasih contoh. Ada teman saya Pak di Islamic Center di Amerika, ya, ada orang non Muslim masuk Islam, sudah tua, sudah besar lah badannya, masuk Islam. Begitu masuk, takbir, senang, Allahu Akbar, alhamdulillah, kamu dapat hidayah, baca syahadat. Habis baca syahadat, temannya satu nyeletuk, come with me to hospital, yuk ikut saya ke rumah sakit. Kaget si bule ini, kok baru masuk Islam diajak ke rumah sakit? Dia tanya, untuk apa?
dijelaskan, kamu sudah masuk Islam, punya kewajiban sholat. Sholat itu bisa nggak sah kalau nggak suci, maka kamu harus sunat. Sunat tuh bahasa sini sunat. Tahu Bu sunat? Ya, Ibu tahu kan sunat? Walaupun nggak pernah sunat, tapi kan Ibu tahu sunat kan? Ya, Ibu sunat nih Bu, yang sunat katanya. Bule itu kagetnya luar biasa Pak. Dia nggak pernah tahu kalau sunat itu bajaran dari ajaran Islam. Tapi Islam juga nggak ngajarin orang begitu Islam langsung disunat gitu. Kaget dia, dipotong kata dia. Dia ngerinya luar biasa Pak. Kalau begitu tidak jadi Islam saya. Kenapa kau nggak bicara jadi? Kalau masuk Islam syaratnya saya sunat. Kalau gitu saya keluar dari Islam. Ini orang yang kurang ilmu dan kurang bijak langsung megang badan dia. Kalau kau sudah Islam, murtad, aku penggal kepalamu. Orang bule ini pusing. Ini agama apa ya? Kalau masuk kepala bawah dipotong, kalau keluar kepala atas. Saya mau tanya sama Bapak nih, yang menistakan Islam itu siapa? Siapa? Kita sendiri. Orang baru masuk Islam, dia aja sunat berdarah-darah. Dia umur sudah 50 tahun, membayangkan kejadian Nabi Ibrahim terulang di abad modern. Gitu. Kan orang tuh biar bernapas dulu dengan hidayah. Bisa diajarkan, kamu kalau pipis begini dulu ya, karena belum sunat. Yang penting suci, begini-begini. Sampai nanti dia punya kesadaran waktu yang cukup. Ini baru baca syahadat, sudah disuruh diperpendek alatnya itu gitu. Langsung dia panik. Begitu panik, keluar diancam pula dengan hukuman yang mungkin salah tafsir. Kau saya bunuh, karena uqubatul murtad itu dibunuh. Tanpa dia pernah tahu secara fikih itu orang murtad itu dulu dihukum oleh Nabi, misalnya dibunuh, itu karena apa? Karena sejarah membuktikan Nabi tidak pernah menghukum mati orang karena murtad gitu. Yang dihukum Nabi itu pasti karena ada kejahatan pidana yang menyertai kemurtatan orang itu. Silakan baca hadis. Jadi kalau kita terusin sampai asar ini bicara tentang moderasi Islam. Jadi saya ingin katakan kita harus bangga dengan Islam. Ya, kita harus bangga dengan Islam, itu memuliakan semua agama, Pak. Ayo, setiap ada karikatur Nabi Muhammad itu pasti dari non Muslim. Tapi Muslim nggak mungkin bikin karikatur Nabi Isa. Ya, ini penting betul. Ya, nama Nabi Isa, nama Nabi Musa itu disebut di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad. Ibunya Nabi Isa itu jadi nama surah. Itu ada orang non Muslim itu, ini kok kaget dia. Begitu baca Quran kok Maryam ini, San Mary ini. Loh, ini kan ibunya Nabi Isa, kok ada di Quran? Dia penasaran, ibunya Nabi Muhammad siapa? Aminah. Dia cari surah Aminah di Quran. Sampai kiamat kurang seminggu nggak ketemu lah. Maka dia kaget, ini kitab suci luar biasa. Nama Nabi selain nabinya orang Islam itu disebut lebih banyak. Gambarannya, Nabi Isa itu siapa? Oh, Nabi yang ketika lahir Quran mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya dzalika Isa bin Maryam. Itu luar biasa. Nabi Musa, Nabi yang lain itu luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan. Pada moderasi beragama kita harus memegang identitas keislaman dalam keyakinan, tetapi keyakinan itu harus melahirkan akhlak budi pekerti luhur untuk menghargai persaudaraan sebangsa, persaudaraan setanah air, persaudaraan sesama manusia, tanpa harus menghilangkan identitas dan fanatisme dalam memegang syariat Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi kita masih menjawab atas 10-15 menit. Saya kira intinya tadi bahwa Islam itu sangat menghargai perbedaan, bukan hanya perbedaan dalam internal Islam, akan tetapi juga perbedaan dalam lingkup yang lebih besar. Oleh karena itu, saya kira ini membuka pemahaman kita bahwa insya Allah
tidak ada lagi ahli bid'ah karena balasan jin, tidak ada lagi orang kafir karena suka tahlilan. Dengan alasan tunggal, ya, kenapa tahlilan dilarang? Kullu bid'atin dalalah, ya karena semuanya seperti itu. Insyaallah kita sudah punya pemahaman yang sama sih tentang itu. Dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada satu. Oke, silakan Pak. Kira jadi Belakang. yang belakang juga satu pakai baju putih, syukur pakai baju putih, bajunya sehingga. Ada lagi? Oke, pertama Pak Sirajuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pembahasan yang sangat menyenangkan. Namun kenyataan yang kita saksikan selama ini bahwa moderasi beragama ini rusak orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu, saya berharap di samping apa yang disampaikan tadi, barangkali ada tips lain yang bisa kami lakukan demi tegaknya kembali moderasi beragama ini. Hal yang kedua yang kami saksikan selama ini kadang-kadang pimpinan-pimpinan di atas kurang memberikan teladan, sehingga di bawah ini kadang-kadang kacau. Yang tadi katakan damai selamat, justru umat Islam sendiri paling menarik. Ketika ada yang berkebenaran dikasih turun, yang seharusnya diangkat naik. Nah, tolong penjelasan dari Pak Kiai. Ya, terima kasih. Allah memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu yang sekalian. Iya, satu lagi Yang di belakang. Silakan. Nama. Tolong disebutkan namanya Pak. Waktunya kan singkat ini, 2 saja dulu. Ini takutnya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja, mengenai masalah moderasi beragama, perekat kebinekaan dalam BKMKI, itu anggapan saya tidak merasa benar di tengah-tengah umat yang lain. Itu namanya pengertian saya moderasi. Tapi masih ada di kalangan kita itu, boleh dikata bahasa ini kayaknya dia sendiri yang benar. Jadi tolong penjelasan Pak Kiai dengan hal seperti itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling belakang tadi itu ya, bahwa misalnya meyakini kebenaran. Ini ada 2 hal Pak. Ya. Yang pertama ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah ajaran masing-masing agama yang diyakini oleh pemeluk agama masing-masing. Nih, saya tidak akan menjadi muslim kecuali saya mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Satu. Dan rekan saya yang Nasrani itu tidak akan menjadi Nasrani yang benar dan sejati kecuali dia meyakini bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar gereja. Gitu loh. Itu namanya kebenaran mutlak yang harus saya yakini. Kalau saya tidak yakin itu, namanya Anda tidak beragama. Kalau saya tanya, agama Islam itu agama yang benar, gitu loh. Ya enggak tahu juga ya. Kalau enggak tahu juga kenapa kau masih sholat subuh? Gitu loh. Paham Pak? Itu namanya kebenaran mutlak yang harus kita yakini. Nah,
Tetapi ada kebenaran yang nisbi, Pak. Yang nisbi itu yang saya pahami dari pertanyaan Bapak, itu justru di dalam internal masing-masing umat beragama. Nih, kita sering, saya tadi suka bercanda, Pak, ya, kata orang yang fanatik NO, yang tidak baca kunut itu sholat subuhnya tidak sah, masuk neraka. Kata yang satunya, yang kunutan tiap subuh itu bid'ah, masuk neraka. Didengar sama orang sekarang nih, yang sholat subuh pakai kunut masuk neraka, yang tidak kunutan masuk neraka. Kalau begitu tidak usah sholat subuh. Iya toh? Nah, ini yang membuat salah, Pak. Itu namanya kebenaran yang nisbi, bergantung kepada sudut pandang orang. Nih, saya mau bicara di internal umat. Misalnya, semua umat Islam itu meyakini tidak boleh makan anjing. Ya, saya mohon maaf ya. Contohnya kasar biar gampang. Ya, Bapak, saya umat Islam itu orang Islam dimanapun itu. Siapapun, mau pintar, mau bodoh, mau NO, Muhammadiyah, Irsyad, Wahdah, semua meyakini kalau memakan anjing itu hukumnya haram. Mudah kalau Bapak ditanya, apa Kiai hukumnya makan anjing? Nggak usah tanya Kiai lah. Ya, tanya orang di depan kantor Kementerian Agama, tahu dia kalau anjing itu dimakan haram. Tapi ada binatang yang nyusahin Kiai, namanya anjing laut. Ini binatang menggabungkan dua sifat yang kontradiksi. Anjingnya haram, lautnya paling halal. Bukan halal, Pak, paling halal. Bapak makan sapi halal, tapi sembelih dulu. Tapi kalau ada orang, murid saya tanya, Pak, saya habis mancing, dapat ikan besar, bagaimana cara menyembelihnya? Saya bilang, yang kau sembelih kupingmu itu, gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya ikan harus. Kata Nabi, yang namanya air laut itu air yang paling suci. Binatang laut itu binatang yang paling halal. Bahkan bangkai di laut itu halal, kecuali bangkai kapal. Ya, ada yang punya, ya, jangan sampai kapal tenggelam bawa emas, Bapak menyelam, aduh ada emas ini 5 kilo. Kata Pak Kiai kemarin, al-bahru itu huwa tahuru ma'uhu, airnya suci, al-hilu maitatuhu, yang halal bangkainya. Itu separuh pinter, banyak gobloknya ya orang kayak gitu kan. Tapi kalau ikan jadi bangkai halal. Lihat nih guys, begitu ada binatang namanya anjing laut, itu kan ngerepotin Kiai. Kalau ngelihat anjingnya haram, ngelihat lautnya halal. Susahnya ini binatang tidak lapor sama Dukcapil, jadi dia nggak punya kartu keluarga. Saya nggak bisa tanya, kau keluarga anjing apa keluarga ikan, gitu. Dia diam saja. Maka saya dudukkan dia di tengah. Nih anjing laut nih duduk di tengah. Sebelah kanannya anjing, sebelah kirinya ikan. Lihat mukanya kayak anjing, tapi lihat badannya, fisiologinya ikan. Orang yang melihat anjingnya lebih kuat, maka haram makan anjing laut. Orang yang melihat ikannya lebih kuat, maka halal dia makan anjing laut. Kalau Bapak tanya, apa hukum yang pasti, sampai kiamat kurang 5 menit kita tidak selesai berdebat itu. Lihat Pak, itu namanya kebenaran yang tidak boleh dimonopoli. Contohnya salah, bukan anjing. Saya lupa ini di Kementerian Agama nih. Karena Kementerian Agama banyak yang suka kawin cerai kan, ngurusannya ini diantaranya, ya kan. Bapak-bapak itu kan ngurus selain wakaf yang baik-baik, yang ngurus juga orang berantem. Nih, cerai itu dalam Quran itu cuma 3 ayatnya, Pak. Ya, iddahnya maksudnya. Ya, masa tunggu perempuan yang dicerai. Yang pertama, cerai hidup nih. Karena berantem, ya cintanya expired gitu, ya ngelihat lah kenapa suamiku begini, saya tukar tambahlah dengan suami orang kan begitu kan. Maka yang cerai karena ini kata Quran itu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, bukan 3 bulan. Ini kalau ada KUA bilang iddah itu 3 bulan, tolong Pak dicopot itu. Itu nggak ngerti fikih. Salasata quru itu khilaf. Kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Qur'un quru itu artinya haid.
Kata Zaid bin Sabit artinya suci. Imam Syafi'i ikut Zaid bin Sabit, Imam Abu Hanifah ikut Abdullah bin Mas'ud. Maka putusan hukumnya beda. Itu bilang nggak bisa Bapak kembali kepada Quran dan hadis kalau nggak ngaji. Kenapa? Karena satu ayat yang sama memberikan tafsir yang sama dari aspek kebahasaan. Maka nggak bisa itu. Kita ini harus kembali kepada Quran dan hadis. Itu tandanya orang nggak tahu Quran, Pak. Ya, kalau dia ngaji dia tahu kembali kepada Quran itu tidak akan menyelesaikan perbedaan sudut pandang di antara orang alim. Itu contohnya salah satu quru. Ini sederhana. Yang kedua, kalau cerai mati, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Yang terakhir, cerai dalam keadaan hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Ini kalau ditanya satu-satu gampang, Pak. Pak Kiai, saya cerai. Kenapa? Wah, suami selingkuh, saya tidak terima ini. Saya juga mau cari suami baru. Ah, boleh. Tapi tunggu salah satu quru. Kompilasi hukum Indonesia pakai mazhab Syafi'i, tunggu 3 suci, selesai. Pak Kiai, suami saya meninggal, kapan saya boleh nikah lagi? Ya 4 bulan 10 hari. Saya hamil Pak Kiai, dicerai ini gimana caranya? Ya nanti tunggu kau selesai lahir. Kalau pertanyaannya gitu gampang, Pak. Itu namanya kebenaran mutlak. Tapi ada perempuan lagi nih nyulitin kiai. Gimana? Ada perempuan nih, saya kasih contoh agak panjang nih supaya tahu, Pak. Moderat kita nanti memahami agama itu, nggak saling sesat orang, nggak saling salah orang. Ada perempuan nih, contohnya beda-beda. Contoh yang pertama nggak enak. Ada orang hamil 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit. Ini kalau menurut pusat vulkanologi di Bandung, statusnya awas. Ya kan? Ini gunung sebentar lagi sudah mau apa ini? Meletus lahir. Ini lihat, Pak. Oke? Ini ceritanya nggak enak. Nauzubillah. Dia sudah hamil besar, suaminya pamit. Aku kerja enggak? Ah, kerja saja Abang. Ya, cari duit. Nanti Abang enggak kerja malah pusing bayar rumah sakitnya. Kan begitu toh? Abang kerja, keluar dia. Nauzubillah, Pak. Begitu dia keluar dari dia peluk istrinya jam 7 pagi, jam 8 dia naik kendaraan, ada eksiden di jalan. Dia nyupir itu ndak konsen mikirin istrinya, ditabrak truk misalnya, jam 8. Jam 9, telepon berdering dari rumah sakit. Maaf ibu, suami ibu eksiden dari Pak Polisi, ini meninggal bu, tolong datang ke rumah sakit. Itu perempuan, saya pikir pasti kontraksi itu. Ya kan? Karena dia apa itu? Kaget kan. Datang ke rumah sakit jam 10. Belum sampai ke kamar jenazah, sudah kontraksi ini perempuan. Melahirkan jam 10. Ditolong oleh dokter spesialis kandungan yang masih muda, tampan, kaya, terkenal sesidrap. Dokter kandungannya bilang begini, ibu, saya sudah dengar cerita ibu, saya turut bela sungkawa, tapi ibu harus tahu, laki-laki di dunia itu bukan cuma suami ibu, saya juga laki-laki. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu nih, ya, imannya goyah nggak bu? Imannya goyah nggak bu? Apalagi suami sebelumnya bukan dokter, ya kan? Cetakannya juga cetakan miring-miring, produk gagal dari pabrik. Pasti ya Allah, ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah, lihat nih, Pak. Ini dokter harus cepat ini, saya lapor sama kiai minta fatwa ini. Ya, ke ISNU, telepon ketua ISNU. Iya kan? Jangan saya terus lah, ya. Ketua ISNU lah yang bertanggung jawab ini. Nanya ke ketua ISNU, Pak, saya hamil, Pak. Terus suami saya meninggal, Pak. Terus karena kejadiannya kayak gitu, saya melahirkan, Pak, jam 10. Terus dokter, Pak, jam 10 itu belum melamar, itu kinayah dalam fikih itu, ya, kinayah itu. Dia seakan-akan suka kepada saya harus terima nggak, Pak? Memang kenapa? Kalau tidak sekarang, ya kalau tidak sekarang nanti dokternya berubah pikiran, Pak. Ya, nanti dia kawin sama yang lain, harus ditangkap sekarang. Ini saya butuh fatwa sekarang, Pak. Kata ketua ISNU, kamu ditinggal mati suaminya? Iya, mati, Pak. Kamu hamil? Iya. Sudah melahirkan? Sudah. Ya sudah. Orang kalau sudah melahirkan, ya selesai iddahnya. Maka akad nikah jam 11. Nih Pak, nggak gampang
paham agama itu. Nikah jam 11. Ada janda nih, belum 40 hari sudah nikah, itu sumpah serapah pasti. Itu kuburan masih merah, sudah lupa sama suami. Ini bukan kuburan masih merah, belum masuk kuburan suaminya. Pak polisi masih sedang otopsi itu, masih manggil yang pelakunya, masih manggil, belum selesai BAP-nya di Polres. Itu istri sudah punya suami baru, Pak. Selesai dari polisi, asar dikubur. Istrinya sudah suami baru. Paham? Dihujat dia, kamu perempuan apa? Istrinya takut kan? Dia jawab, aku ini nikah pakai fatwanya ketua ISNU. Hancur dia, ya kan? Itu kiai tidak punya perasaan. Suami kan begitu toh. Tapi secara hukum apa itu? Bisa jadi benar. Karena dihujat, diviralkan, pusing dia. Wah, ini kayaknya fatwanya salah ini. Ya, mestinya kamu jangan langsung apa ini nikah. Tunggu dulu, kan istri suamimu mati. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Bener nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Bener nggak? Bener sementara. Bener sementara. Bener nih, direvisi fatwanya. Oh, kalau ada orang hamil ditinggal mati suaminya, maka harus ikut iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya, bukan orang yang hamil. Kayaknya bener pada kasus ini. Ada. Keputusannya udah viral nih, Pak. Diputus inkrah di KUA. Pokoknya semua orang yang hamil kemudian ditinggal mati suaminya, maka iddahnya harus ikut iddah yang ditinggal mati suaminya. Pada kasus itu mungkin Ibu terima. Ada perempuan lain sudah nikah 15 tahun tidak punya anak. Tiba-tiba satu ketika dia ke dokter, kata dokter, ibu hamil, girang betul. Karena girang betul, anak yang ditunggu-tunggu setelah 15 tahun bahagia. Dia mau kasih surprise suaminya nanti sore pulang dari kantor. Suaminya capek-capek, sudah lembur ngurus jamaah haji tadi, sertifikasi kata Pak Ketua, ya, di PHU sana 3 hari dia tidak tidur. Istrinya mengatakan, abang, aku hamil. Saking bahagianya kena serangan jantung, Pak. Mati di pelukan sang istri. Lihat, ada orang ngelamar, kata dia, kemarin ada orang hamil, suaminya mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka perempuan tadi, waktu kehamilannya 5 bulan, dia boleh apa? Nikah. Jadi gosip lagi di sidrap. Dia nikah, perutnya besar. Aduh, DP-nya besar sekali nih. Baru akad nikah kok sudah apa ini? Hamil. Lihat. Dia nggak bisa, Pak. Bapak kembali ke Quran dan hadis. Ada masalah yang memang sedari awal Allah tidak buat itu ada di Quran dan hadis. Supaya Bapak datang kepada saya. Kalau semuanya ada di Quran, saya kehilangan pekerjaan, Pak. Ya kan? Saya nggak bisa ngajar tafsir, saya nggak bisa ngajar fikih. Kenapa? Quran terang benderang hukumnya. Mati gaya saya. Kenapa? Mau ngomong apa saja, saya sudah paham jelas di Quran. Ngapain ngundang kau? Begitu toh? Itu namanya moderat. Jadi pada aspek yang kayak begini, kita harus menghargai perbedaan. Tapi ketika qul huwallahu ahad, itu nggak ada perbedaan. Sementara orang di luar Islam mau mengatakan Tuhannya apa saja, saya harus dengan lapang hati mendengar itu. Harus saya lihat itu di depan mata saya, tanpa saya boleh menghalang-halangi hak mereka untuk beribadah sedikit pun. Itulah moderasi beragama. Pertanyaan yang selanjutnya dijawab enggak? Kalau dijawab kita sampai asar nanti ini di sini. Ya, intinya Bapak, moderasi seperti itu butuh pembelajaran, Pak. Kalau ada orang yang salah jalan, ayo kita luruskan. Bukan begitu maknanya. Kalau itu kita anggap salah, ayo kita luruskan. Tidak boleh kita biarkan. Kalau yang Bapak artikan menyatukan umat dalam urusan politik, itu sulit, Pak. Itu sulit. Tidak ada sistem pemerintahan yang benar menurut Islam itu kecuali pada 4 al-khulafa ar-rasyidin. Di luar itu semuanya ijtihadi. Makanya itu bedanya NU dengan banyak gerakan Islam. NU memandang bahwa sistem beragama nih, republik, kerajaan, apapun itu namanya wasilah, bukan tujuan. Tujuannya itu keadilan.
Tujuan itu kesamaan antar warga negara. Tujuan itu adalah keadilan. Tujuan itu adalah kesejahteraan. Bentuknya seperti apa? Politik dalam Islam itu masuk pada bab muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Bapak mau bentuk kerajaan boleh. Kalau Bapak bilang, itu ada orang teriak-teriak khilafah, itu dia nggak tahu sejarah Islam, Pak. Dia nggak ngaji itu. Khilafah setelah al-khulafa ar-rasyidin, itu namanya khilafah, Pak. Substansinya kerajaan monarki. Kata siapa? Bukan kata saya. Baca Sahih Bukhari, itu sarahnya Bukhari itu. Waktu Marwan bin Hakam, ini cerita sedikit Pak ya, karena ini penting ini. Kan sekarang banyak orang bilang Islam itu negara tauhid, negara macam apa? Indonesia itu negara bukan-bukan, negara anda jelas lah pokoknya. Lihat Pak, cara pandang Nahdlatul Ulama itu beda Pak. NU melihat bahwa sistem pemerintahan itu bukan baku Pak. Intinya kesejahteraan. Di mana contohnya? Marwan bin Hakam. Waktu Sayyidina Muawiyah, ini pendiri dinasti Bani Umayyah, setelah Amul Jamaah, Sayyidina Hasan anaknya Sayyidina Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sudahlah, hiknan lidima'il muslimin, supaya nggak ada cebong sama kampret zaman itu ya. Kata Sayyidina Hasan, sudahlah, Muawiyah saja yang jadi khalifah, saya ingin ngurusi ilmu dan ibadah. Kata Sayyidina Hasan, maka didirikanlah dinasti Bani Umayyah. Sejarah menulis bukan al-khilafah al-islamiyah, tapi al-khilafah al-umawiyah. Nanti runtuh itu diganti sama al-khilafah al-abbasiyah. Artinya saya juga bisa bikin khilafah, al-khilafah al-faiziyah. Semua pemimpinnya anak keturunan Muhammad Faiz. Gitu loh. Lihat nih Pak, itu namanya kebenaran yang tidak mutlak. Marwan dikirim ke Madinah sama Muawiyah untuk memaksa ahlul Madinah baiat kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Maka Marwan ngomong gini di Masjid Nabi, saudara-saudara, kalian berbaiat kepada Yazid anak Muawiyah itu bukan bid'ah. Karena Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat itu menunjuk Sayyidina Umar sebagai apa ini? Pengganti, tanpa pemilihan. Bener kan Pak? Bener separoh gitu. Separohnya enggak bener. Anaknya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Abdurrahman, dalam riwayat Muhammad bin Abi Bakar, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Abi Bakar, itu berdiri di masjid Pak, protes. Itu bukan sunnahnya Abu Bakar, itu sunnahnya Kaisar Hercules di Romawi yang menggantikan pasti anak keturunannya. Artinya apa? Zaman Umayyah itu kerajaan. Di situ banyak ulama. Ulama biasa-biasa aja tuh. Nggak ada bilang, wah Umayyah ini tohut, Umayyah ini nggak sesuai dengan, nggak apa-apa. Mau kerajaan, mau republik, mau demokrasi, selama Bapak bisa sholat, selama Bapak bisa zakat, selama keadilan dan kesejahteraan. Untuk apa demokrasi kalau kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang ditangkap KPK semua? Apa yang bisa kita banggakan dari negara yang setiap bulan kita menerima OTT? Betul kita demokrasi, tapi moral kita dirusak oleh uang. Itu fakta. Gitu. Artinya bukan saya mengatakan demokrasi salah, tapi semua sistem itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang kita terapkan itu yang terbaik hari ini. Kalau Indonesia mau menerapkan khilafah, pertanyaan orangnya siapa? Gitu loh. Nanti Pak, khilafah itu sistemnya, semua gubernur itu ditunjuk oleh khalifah. Tidak lewat pilkada. Bagus juga sih, tim sukses nggak ada, korupsi nggak ada. Tapi yang jadi khalifah, kalau orangnya saya, 2 hari jadi Fir'aun Pak. Saya jadi khalifah Indonesia. Gubernur Papua ponakan saya, Gubernur Sulawesi Selatan saya tahu ada sidrap yang kaya beras, saya kasih adik saya. Kau jadi gubernur sana, kau jadi gubernur sana. Apa Bapak katakan itu Islami atau tidak Islami, itu terserah Bapak. Tetapi yang seperti ini pasti tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Maka kita tolak bukan soal sistemnya, tapi itu boleh jadi tidak tepat dalam kondisi khalifahnya manusia serakah kayak Muhammad Faiz. Gitu loh. Seandainya hari ini ada Umar bin Khattab,
Saya akan deklarasi ini calon tunggal. Kenapa? Karena orangnya Umar bin Khattab. Tapi selama orangnya bernama Anies Baswedan, selama orangnya bernama Ganjar Pranowo, selama orangnya bernama Erick Thohir, selama bernama Prabowo, selama namanya Andika Perkasa, semua sebut, Bapak boleh suka, Bapak boleh nggak suka. Bapak boleh pilih, Bapak boleh nggak pilih. Kenapa? Sejarah mengatakan begitu. Orde Baru itu koreksi dari Orde Lama, Pak. Tapi ujungnya dijatuhkan karena melenceng dari tujuan Orde Baru itu sendiri. Reformasi hari ini kan melahirkan pemimpin yang luar biasa. Pak Habibie naik, turun. Kata orang, lah ini karena bukan kiai, kita angkat Kiai Gus Dur, turun. Itu fakta sejarah. Kata orang Indonesia ini negara tidak beres karena presidennya laki-laki semua, tidak tahu harga beras, tidak tahu harga cabai. Kita angkat saja ibu-ibu jadi presiden. Itu fakta kok. Begitu diangkat jadi presiden, rakyat ini kecewa kan. Kata rakyat, wah ini karena presidennya perempuan, harus laki-laki yang gagah. Pak SBY menang, yang milih ibu-ibu. Iya toh, waktu kepemimpinan Pak SBY di demo enggak? Di demo. Tokoh Islam ada yang masuk penjara enggak? Ada. Sama. Wah, ini presidennya gagah, gemuk, makannya banyak ini. Katakan tidak pada korupsi, ketua partainya semuanya masuk ke KPK. Itu fakta. Kalau gitu kita carilah presiden yang kurus lah, yang makannya sedikit lah. Itu fakta, Pak. Kenapa kita harus takut untuk mengakui itu? Saya tidak sedang merendahkan siapapun, tapi saya sedang menyadarkan selama dia manusia akhir zaman, produk zaman ini, mau sebaik apapun, dia pasti memiliki kekurangan. Tinggal bagaimana saya memandang kekurangan mereka-mereka itu. Di balik kekurangan Pak SBY, tapi kita merasakan stabilitas waktu itu yang jauh lebih dirasakan oleh anak bangsa itu. Di masa pemerintahan ini harus kita syukuri, Pak. Infrastruktur jadi, saya ceramah kemana-mana itu mudah. Saya tidak mungkin hari ini saya berani ke sini sampai besok. Kenapa? Kalau tidak ada infrastruktur di Jakarta. Saya nanti dari Makassar yang harus pergi dulu ke Banten di Serang, nanti sorenya harus balik ke Cirebon, ada 1 abad NO di sana juga. Kalau hari itu tidak ada jembatan tol, tidak ada jalan tol, tidak ada kereta api yang diperbaiki dengan baik pada masa ini, saya juga tidak akan berani, Pak. Ada positifnya, ada negatifnya. Dalam politik seperti Anda tanya itu, cintailah orang sewajarnya. Orang yang kita cintai hari ini, mungkin kita benci di masa yang akan datang. Orang yang kita benci hari ini, boleh jadi akan kita sayangi. Contohnya di mana? Indonesia. Bapak ribut kadrun sama cebong, tiba-tiba jadi menteri Pak Prabowo. Gitu loh. Dan berkata tidak ada presiden yang mengabdikan dirinya kepada bangsa melebihi Pak Jokowi. Itu statement Pak Prabowo. Iya toh, dulu partai yang nyalonkan Pak Anies itu nyinyirnya sama Pak Anies kayak apa? TV-nya dicela-cela orang itu, katanya Metro Mini, bukan Metro TV. Hari ini terpaksa harus dicintai oleh pendukung Pak Anies. Gitu loh. Iya kan? Nanti saya membayangkan pendukung Pak Anies akan kampanye bersama dengan Victor Raiskodat, Gubernur NTT. Yang dulu mereka berhadap-hadapan ketika 212 bersama Ahok. Itu fakta, Pak. Jadi kalau politik itu jangan serius-serius lah. Jangan korbankan agama, jangan korbankan NO. Ya, politik itu kepentingan. Ya, saya bisa ngomong begini karena bukan calon, Pak. Jujur, kalau saya jadi presiden, mungkin saya tidak kurang jahat dari yang berkuasa. Kalau saya jadi gubernur, mungkin Bapak akan menerima gubernur yang sekarang tuh jauh lebih sabar dan menerima cacian daripada saya. Saya kalau berkuasa, Pak, yang nyaci maki saya rebus semuanya, Pak. Betul toh, Pak? Jadi politik tuh gitu. Jadi kalau Anda mengatakan umat Islam harus dukung siapa, saya cuma jawab, kalau soal elektabilitas politik, tanya sama politisi. Tapi kalau Anda tanya sama saya tidak punya kewajiban, saya tidak punya kemampuan, Pak, untuk menganalisa siapa presiden yang akan menang, siapa presiden yang akan berjasa buat bangsa. Saya nggak punya kemampuan. Saya ngajinya Fa'ilun Marfu, saya ngajinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya, kayak begitu. Saya nggak usah campuri apa yang saya nggak tahu, tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Nanti malam saya sujud panjang kepada Allah.
jam 3 malam wabil asharihum yastaghfirun. Ya Allah, jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Jokowi itu bisa ada dan sebentar lagi tidak ada, kekuasaannya selesai. Mungkin akan datang penguasa baru dan dia pasti setelah periodenya habis dia akan pergi. Pemerintah itu bisa ada dan bisa tiada, tapi Indonesia ini harus saya cintai. Tanah ini tempat saya sujud. Tanah ini tempat saya berdiri. Jadi kalau Bapak tanya gimana caranya kita bersatu, kita ini sering teriak politik Islam, tapi ibadah Islamnya kendor. Kalau disuruh dukung dia, Allahu Akbar, saya tunggu pengajian subuh, nggak datang-datang, Pak. Ini kalau kita terus-teruskan bisa sampai asar nanti ini soalnya. Tapi itulah yang namanya moderasi yang harus kita lakukan. Demikian Bapak-bapak, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar, bercanda saya itu berlebihan, karena saya itu cuman ingin Bapak itu nggak ngantuk lah lihat saya gitu ya. Kalau nanti saya seperti khutbah Jumat, sakit hati saya ya. Sudah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan baru bangun semua ya. Tapi kalau ya ayuhan nas ittaqullah, takwa betul dia begini takutnya. Nah, ini yang bisa saya mohon, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira dengan tadi pemaparan beliau tentang moderasi beragama, saya tidak perlu simpulkan. Silakan bapak-bapak ibu membuat simpulan sendiri. Saya kira semua telah diceritakan secara gamblang tentang hal seperti itu tadi. Dan terima kasih ya. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang sudah menghadiri acara kami. Pada contoh terima kasih semua. Mari kita mengakhiri kegiatan kita dengan menutup acara kita hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita silakan. Baik, Bapak Ibu